Ya sambil tunggu teman yang lain Bu ya. Ini kok mungkin dilupa ya.
Kita tunggu sampai 15 menit Bapak Ibu ya. Kita mulai. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu, bisa dengar suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Baik, kita sudah bisa mulai Bu ya, Bapak Ibu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan selamat pagi Bapak Ibu. Kita lanjutkan materinya ya. Tadi saya share screen dulu. Jadi agenda kita itu pertemuan kedua itu membuat
akun di Google Scholar dan bagaimana pemanfaatan Google Scholar, bisa enggak digabung ini hari 2 kali pertemuan? Sampai sekitar jam 12 begitu atau setengah 12. Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi kita ambil ini pertemuan 2 dan 3. Jadi membuat akun di Google Scholar, kemudian menginstal Zotero ya. Kemudian mengenal apa namanya referensinya di situ. Baik. Kita mulai dari ini Bapak Ibu ya, membuat akun di Google Scholar. Ya, katakanlah kita ada di browser seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik scholar.google.id. Ya. Beberapa di antara kita barangkali sudah sering buka ini atau bahkan sudah punya akun ya. Kalau misalnya sudah sering buka kemudian sudah punya akun, ini saya keluar dulu supaya kosong. Ya, kita akan apa namanya, kalau misalnya sudah punya akun sudah biasa ini, mungkin kita share saja Bapak Ibu pengalaman menggunakan Google Scholar ini. Baik, Google Cendekia ini atau Google Scholar ini adalah salah satu produknya Google ya, yang sangat powerful, yang mengindeks berbagai jurnal ya, berbagai jurnal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengeluarkan artikel atau tulisan dimanapun, itu biasanya kalau misalnya tempatnya kita memasukkan itu di database-nya Google, maka tulisan kita otomatis akan terindeks di Google Scholar atau Google Cendekia. Baik, kita mulai dulu mengenal ya bagiannya. Jadi ini ada kuota ini untuk mencari ya. Jadi apa saja bisa kita share di Google ini. Misalnya saya ingin mencari tentang Physics Education misalnya. Gitu misalnya fisika. Bagaimana tulisannya fisika? Atau pendidikan fisika saja. Pendidikan fisika. Nah, begitu saya ketik tentang pendidikan fisika, maka ini sudah keluar hasil ada sekitar 179.000 hasil dalam waktu 0,03 detik yang diberikan oleh Google. Kita bisa lihat yang ada PDF-nya ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini ada yang file PDF-nya bisa dibuka langsung, ada yang tidak ya, tidak punya PDF. Ya, ada yang ya kebanyakan ada PDF-nya. Kita bisa lihat di sini penulisnya ya. Jadi ini misalnya penerapan model pembelajaran problem solving fisika ini itu ditulis oleh E.S. Warimon. Nah, ini dia dari repositorinya UNIP. Nah, ini kayaknya skripsi atau apa ini? Atau memang artikel dari tugas akhir biasanya ini ya. Ini repositori UNIP. Ada juga dari ini digilid UNS. Ya, ini biasanya hasil-hasil tugas akhir kalau seperti ini. Ya. Kita bisa lihat bahwa tulisan ini itu sudah dirujuk sebanyak 30 kali ya. Kemudian ada 3 artikel terkait yang persis sama dengan ini. Kita bisa misalnya kalau kita ingin mengutip tulisan ini, kita bisa
melihat profil dari penulisnya ini, siapa itu W.S. Wariman misalnya. Kita bisa buka siapa W.S. W.S. Wariman itu dia dari Universitas Bengkulu ya. Jadi ini emailnya diverifikasi di Universitas Bengkulu. Memang bidangnya beliau ini fisika dan fisika pembelajaran. Kemudian ini artikel-artikel yang beliau sudah tuliskan. Ada yang disitasi sebanyak 30 kali, 14 kali, dan seterusnya ke bawah. Ya, kita bisa urut. Jadi ini terurut secara otomatis sesuai dengan jumlah kutipan ya. Jadi artikel yang dikutip paling banyak itulah yang diletakkan paling atas. Kita bisa urutkan berdasarkan tahun. Kita tinggal klik di tahun. Ya, maka diurut sesuai tahun. Oh, ternyata beliau tidak menulis lagi di 2018, 2019, 2020. Tidak ada lagi tulisannya beliau. Jadi terakhir ini di 2017. Kemudian H-indeksnya beliau ini H-indeks 4. Ya, H-indeks 4 itu maksudnya ada 4 artikel yang disitasi minimal 4 kali. Ya, jadi kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4. Jadi H-indeks 4. Jadi ada 4 artikel yang disitasi minimal 4 kali. Kemudian jumlah kutipannya keseluruhan itu sebanyak 60 kali kutip. Jadi sudah ada 60 kali dikutip keseluruhan tulisannya. Kemudian sejak 2015 itu 56 kali dikutip. Kemudian di sini kita bisa lihat grafik dari kutipan-kutipan dari tulisannya beliau sejak dari 2013 ya. Ini dari 13 sampai 2020 itu masih ada yang mengutip. Jadi ini grafiknya cenderung naik. Ini bulan Oktober ini masih mungkin naik, ini masih mungkin bertambah ya yang mengutip tulisannya beliau. Jadi kita bisa melihat profil dari ahli yang kita kutip tulisannya. Jadi tidak kita mengutip begitu saja. Baik, itu kalau misalnya kita melihat penulisnya ya. Kalau kita mau lihat tulisannya, Bapak Ibu bisa langsung klik di sini. Ini saya open di halaman lain saja. Nah, kita bisa lihat tulisannya. Nah, ini tulisannya, jadi ada di Unit Scholar Posternya. Ya. Jadi kita bisa lihat abstraknya, subjeknya dan seterusnya. Ya, ini bisa di-download ya, bisa di-download artikelnya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung ke PDF-nya, ini bisa langsung. Jadi klik ini saja. Biasanya minta menyimpan. Jadi ini saya pakai download manager, mungkin tidak muncul di layarnya Bapak Ibu. Begitu saya klik kanan, maka dia minta di-download. Ya, itu kalau misalnya kita mau download bisa langsung ya. Bisa langsung. Baik. Kemudian versi. Ini ada 3 artikel versi lain. Kalau kita klik, ya ini judulnya sama ya. Penerapan, hanya tempatnya saja yang berbeda barangkali. Oh, ini sama tempatnya juga. Ini eksakta juga. Jadi ada tiga artikel yang terkait. Oke, itu mengenai penulisnya, kemudian artikelnya ya. Kemudian ini ada tanda kutip site ya. Kalau Bapak Ibu mengubah bahasa, ini ada bahasa di sini ya. Misalnya ini kan saya pakai bahasa Indonesia ya. Ini kalau saya dekati pakai pointer, ini tertulis kutip. Kalau misalnya Bapak Ibu
senangnya pakai bahasa yang lain, bahasa Inggris misalnya, ini ada setelan. Jadi di sini ada, ya, diklik di sini, kemudian pilih setelan. Ya, misalnya saya ganti jadi bahasa Inggris, ya. Ini untuk belajar bahasa Inggris juga. Mana Inggris? Ya, ini English, simpan. Ya. Jadi sudah berubah menjadi bahasa Inggris, ini bahasa Inggris, ya. Ya, site by, jadi dikutip sebanyak 30 kali. Nah, ini kalau ini site, ini gunanya apa? Ini kalau misalnya kita sudah menginstal Zotero, bisa kita langsung memasukkan ke Zotero melalui fasilitas di sini, ya. Jadi kalau kita klik ini, maka muncul kotak dialog ini. Ini apa namanya, gaya selingkuhnya, ya. Ada yang MLA, ada apa, ada Chicago, ada Harvard, ada Vancouver. Ini contohnya. Jadi kalau tulisannya Pak Eswarimung ini dikutip, maka di apa namanya, di bibliografinya itu, di daftar pustakanya itu, kalau pakai MLA itu ditulis seperti ini. Kalau misalnya pakai apa itu, American Psychological Association, ya, ditulisnya seperti ini. Jadi ini aturan penulisannya sesuai dengan style yang digunakan, sesuai dengan gaya selingkuhnya dipakai. Kemudian kita mau mengambil metadatanya melalui apa? Ini ada 4 pilihan. Ada BibTeX, ada EndNote, ada RefMan, ya, Reference Manager, ada RefWorks. Nah, nanti kita coba misalnya pakai BibTeX, ya. Ini saya tutup saja dulu. Jadi itu adalah hal yang terkait dengan penulisan di sini. Nah, bagaimana kalau mau saya saring, misalnya, ya? Misalnya saya mau saring file yang saya misalnya menginginkan file dokumen, mudah-mudahan ada. Nah, maka kita ketik file type, ya. File type dokumen. Ya, kita coba, ya, mudah-mudahan ada. Ya, ini file type dokumen. Nah, ini PDF semua. Ya, ini file apa namanya, PDF semua yang keluar. Kita bisa misalnya cari yang lain. Kalau misalnya PPT, coba kita cari kata kunci yang lain. Applied, misalnya applied fisik. Bagaimana tulisannya fisik? Like physics, ya, misalnya ini Bapak Ibu, applied physics. Ya, begitu saja. Misalnya saya ketik file type-nya itu dokumen, ada enggak? Ya. File type dokumen. Oh, dia tidak temukan. Ini semua yang dimunculkan adalah apa namanya, yang PDF, ya. Nah, kalau misalnya saya pakai docx, ini yang HTML tadi yang keluar. Ya. Nah, itu kalau misalnya kita mau menyaringnya, file type dokumen. Nah, ini tergantung sebenarnya kata kuncinya Bapak Ibu, ya. Nah, misalnya apply fisik, apa ini?
Coba saya cari kata kunci yang ini seperti judul-judul buku sehingga rasanya susah dapat yang apa namanya yang dokumen ya, misalnya artikel ini modeling misalnya ya, modeling fisik misalnya ini misalnya ya. Nah, coba kita cari pakai file type dokumen ada enggak? Nah ini Google mengkonfirmasi apakah saya robot. Nah, ini please show you are not a robot. Jadi tunjukkan bahwa kita ini bukan robot. Kenapa ada konfirmasi seperti ini? Karena saya tidak sign in. Karena saya tidak sign in. Nanti sebentar kita sign in, Bapak Ibu membuat akunnya. Ini crossword. Mana lagi crosswordnya? Ini ada crossword. Oke. Nah, ini sudah ada file dokumen. Jadi kalau misalnya saya tidak ketik file type, coba diulang ya. Ini saya tidak ketik file type. Ini ada sebanyak 3.770 artikel yang terkait dengan kata kunci ini. Itu bermacam-macam. Ada yang file PDF, ada yang apa namanya, yang bukan PDF, ada yang dokumen, ada yang HTML saja, dan seterusnya. Itu sebanyak 3.720. Tapi kalau misalnya saya ketik file type, file type, maka apa namanya, maka Google akan menyaring, ya, menyaring sesuai dengan oh ini judulnya tadi. Ya. Nah ini sudah tersaring, saya ulangi. Ini file type. Ini mau saya agak lengkap-lengkap. File type dokumen. Ya. Jadi ini ada 5 hasil ya, 5 result. Jadi ini Bapak Ibu bisa download langsung. Jadi kalau misalnya saya klik di sini, ini langsung download. Biasanya ya. Coba kita lihat. Nah ini langsung terdownload. Jadi kalau diklik di sini itu langsung terdownload. Kita bisa mencari file type yang lain, misalnya tadi sudah cari dengan dokumen, bisa misalnya mencari yang apa, PPT barangkali ya. Ini boleh jadi tidak tersedia. Nah, ini tidak tersedia. Ya, kenapa tidak tersedia? Karena di Google Scholar ini bukan banyakan, memang semuanya adalah artikel ya, artikel atau file-file yang bukan dalam bentuk presentasi. Ya, ini saya coba pakai XLS juga tidak ada. Jadi yang biasanya banyak tersedia itu adalah file PDF dan dokumen. File dokumen.
Ya, jadi ada 5 file yang bisa kita ambil dengan kata kunci ini dengan menggunakan file type doc ya. Nah, kemudian bagaimana kalau saya mau saring berdasarkan tahun. Jadi ini kalau pakai ini saja itu ada 3.700 ya. Ini sebenarnya kalau diperpendek kata kuncinya bisa lebih banyak ya. Bisa lebih banyak. Ini 182.000. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau cari atau saya saring, tadi saya sudah saring berdasarkan tipe filenya. Bagaimana kalau saya mau saring berdasarkan tahun? Jadi Bapak Ibu bisa pilih custom range di sini, kemudian isi tahun. Misalnya tentang tahunnya dari 2020, misalnya 2020 sampai 2015. Nah, ini ada tombol shares, kita klik. Ya, maka dia mencari dari 2015 sampai 2020. Nah, ada sebanyak 32.000. Nah, kita bisa saring lagi misalnya berdasarkan file type-nya tadi. File type, nah misalnya dokumen ya. Dokumen. Ya, hanya satu saja. Oke, itu bagaimana menyaring menggunakan ini tahun. Jadi kita sudah bisa saring berdasarkan tipe filenya, kemudian kita bisa saring berdasarkan tahunnya ya, tahunnya. Oke, saya rasa itu terkait bagaimana mengeksplorasi ini ya, karena ini kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini ada nama di sini, misalnya ya, ada nama ini yang tidak ada garis bawahnya, ini ada nama tidak ada garis bawahnya. Nah, ini menandakan bahwa yang bersangkutan ini tidak punya akun di Google Scholar, jadi tulisannya terindeks di Google Scholar, tapi dia tidak memiliki akun sehingga kita tidak bisa melihat profilnya mereka ini. Ya beda misalnya yang ini ya, ini bisa kita lihat profilnya. Ya, ini bahkan kita bisa lihat fotonya ya. Jadi dia dari Departemen Elektronik di Algeria. Ini bidang kajiannya dia, solar energi, fotovoltaik, microgrids ya, dan AI teknik, artificial intelligence ya, teknik. Ya. Nah sekarang setelah kita sudah mengeksplorasi ini, bagaimana kalau kita membuat akun di Google Scholar? Nah, Bapak Ibu langsung saja sign in. Ini ada sign in di sini. Nah setelah sign in, minta akunnya, choose an account. Ini saya sudah pernah buat. Ini saya buat juga. Ini yang dua akun saya. Misalnya saya gunakan use another account ya. Kalau yang belum punya, bisa buat sekarang atau setelah kegiatan ini bisa Bapak Ibu buat. Nah pilih create account. Pilih create account. Kemudian first name, last name. Jadi diisi nama pertama dengan nama terakhir sama dengan buat email atau apa, buat akun di Facebook ya. Dan first name, misalnya ini namanya coba lagi, coba lagi. Atau saya kasih nama yang real ya, misalnya Muhammad Ali. Nah, di sini setelah
ini ada available ya, ada available. Jadi kita bisa bikin nama sendiri, di sini. Bisa mengikuti saran yang ada di Google. Ini ada sarannya yang available. Misalnya saya mau bikin, ikuti misalnya yang di atas, Ali bisa enggak? Nah, ini dikonfirmasi bahwa nama ini that username is taken, try another. Jadi ini sudah ada yang pernah memakai, Google meminta kita menggunakan nama yang lain, try another, coba yang lain. Jadi kita bisa membuat sendiri nama di sini, yang penting unik, tidak ada samanya. Di sini ada available, jadi kalau misalnya kita tidak mau mencari, bisa mengikuti sarannya Google. Misalnya saya mau pakai, ini susah-susah ini. Misalnya ini. Misalnya Muha 52842. Atau ini deh. Muha 35997. Ya, Muha 35997. Ya. Misalnya ini minta password. Kita kasih password. Misalnya ini passwordnya ya. Passwordnya. Next. Pilih next. Nah, password yang saya minta itu ditolak. Ini alasannya. Please choose a strong password. Try a mix of letter, number, and symbol. Jadi diminta sarannya ini gabung antara huruf, angka dengan simbol. Jadi saya gabung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya ya. A dengan ini misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya pakai lagi A dengan Akeong. Ini sudah sesuai apa yang disarankan di sini. Next. Oke. Muha 35997 sudah jadi. Ini akunnya. Kemudian diminta nomor telepon. Ya, phone number. Ini opsional. Jadi Bapak Ibu bisa isi, bisa tidak ya. Bisa isi, bisa tidak. Kemudian ada recovery email address. Ini juga opsional. Sebenarnya kalau mau diisi boleh saja karena nanti ada konfirmasi masuk di nomor telepon. Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang terkait dengan akun kita, maka dikonfirmasi lewat telepon. Begitu juga kalau di recovery email ya. Apakah misalnya kita lupa password atau apa, biasanya dikonfirmasi. Nah, ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Oke, saya tidak isi, dia tidak isi ya. Kemudian ini your birthday, di bulan lahir, misalnya Januari 31, misalnya yang contoh saja 1998. Gender, email. Ini ada beberapa pilihan, nanti Bapak Ibu sesuaikan. Ya, rasanya hanya male dengan female saja ya. Nah, kemudian next. Setelah diisi ini next. Next. Nah, ini ada privacy and term. Silakan Bapak Ibu baca. Ya, silakan Bapak Ibu baca. Nah, nanti kalau misalnya sudah setuju, kita pilih agree. Ini kalau tidak setuju berarti cancel, berarti tidak jadi bikin akun ya. Ya, setuju pastinya. Kita setuju. Agree.
Setelah saya pilih agree, maka ini sudah masuk di Google Scholar kembali. Nah, ini sudah muncul di atas. Kalau saya klik, ini sudah Muh Ali, ini sudah nama akunnya. Nah, kemudian My Profile, jadi kita lengkapi ya. Kita masuk di My Profile, kita lengkapi. Nah, di sini ada 3 tahapan. Jadi mengisi profilnya, kemudian mengisi artikel, kemudian settingnya. Ada 3 ya. Nama sudah oke, misalnya afiliasinya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya punya instansi, silahkan diketik afiliasinya. Misalnya dosen-dosen UNM itu afiliasinya ke Universitas Negeri Makassar. Kalau kita lihat tadi ada Universitas Bengkulu ya. Bengkulu. Ada dari Nigeria tadi, Algeria ya. Nah, itu afiliasinya. Kemudian email for verification. Ya, email institusi di sini. Jadi silahkan dimasukkan kalau misalnya ada teman-teman di UNM itu ada semua email institusinya unm.ac.id. Kalau tidak ada ini bisa dikosongkan, ini bisa kosong, ini bisa kosong. Area of interest, ya, misalnya area of interestnya adalah pendidikan fisika. Pendidikan fisika. Homepage, kalau misalnya Bapak Ibu punya homepage, silakan tulis linknya di sini. Kalau tidak ada boleh kosong, ini opsional juga, boleh kosong. Atau institusinya punya homepage bisa masukkan di sini. Nah, katakanlah ini saja yang saya isikan, jadi hanya area of interest-nya saja. Saya klik next. Saya klik next. Nah, ini tahap 1 sudah selesai. Sekarang ke tahap 2. Mengisi artikel. Nah, ini ada panah ke kanan, ini tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Karena saya belum memilih artikel. Nah, katakanlah saya atau Muh Ali ini pernah menulis artikel. Ini kebetulan ada namanya sama. Ya, katakanlah ini tulisannya. Kalau ternyata bukan, nanti bisa dihapus. Jadi kita pilih satu. Ini kalau saya tidak pilih, kondisinya dia tidak aktif. Kalau saya mencentang di sini, maka ini menjadi aktif. Nah, kalau misalnya ini ternyata bukan kita punya, bisa dihapus kemudian ya. Ini klik next. Ya, maka hasilnya seperti ini, Bu. Ini ada setting. Jadi sekarang di setting artikel updates-nya. Di sini dikatakan Scholar automatically find your new article and change to existing article. Katanya Google Scholar itu secara otomatis menemukan artikel-artikel kita. Artikel-artikel kita yang baru ya. Nah, di sini dan dia mengubah artikel memasukkannya secara langsung. Nah, ini ada 2 pilihannya. Apakah apply update automatically atau email me update overview. Ya, kalau misalnya kita mau pokoknya Google temukan, masukkan deh langsung ke akun saya, maka kita pilih. Kalau misalnya kita mau konfirmasi dulu, jangan sampai bukan kita punya, maka kita bisa pilih. Saya pilih ini saja, jadi otomatis saja langsung masuk. Kemudian ada pilihannya di sini, profile visibility. Apakah ini publik bisa melihat profil kita? Ya, kita centang di sini. Kalau kondisinya tidak tercentang, kita centang ya. Make my profile public. Jadi orang lain bisa melihat. Apa gunanya ini? Tentu kalau misalnya kita punya tulisan atau kita punya artikel yang terpublikasi, maka itu sedapat mungkin kita bisa tunjukkan kepada orang atau profil kita dilihat oleh orang. Ya, itu ajang untuk promosi juga ya. Jadi kita centang saja. Done. Klik done. Ya, maka sudah selesai. Jadi tahapan membuat akun di
di Google Scholar ini sudah selesai. Nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini afiliasinya belum diketahui, teman-teman ya. Tidak ada email verifikasinya. Bidangnya sudah ada, foto juga belum ada. Nah, misalnya saya mau tambahkan foto, kita klik sini, tambah foto ya. Misalnya tambah foto, dan bisa. Biasa karena jaringan tidak mau mungkin sudah. Ya, jadi bisa tambah foto. Kemudian bagaimana kalau saya mau mengubah ini? Saya sudah ada afiliasi, sudah ada misalnya email verifikasi. Bisa enggak saya ubah ini? Bisa. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini, ada gambar pulpen ini. Diklik di sini. Nah, misalnya mau ditambah afiliasinya. Misalnya, oh, Muhammad Ali ini afiliasinya di UNM misalnya. Ya, Universitas Negeri Makassar. Itu afiliasinya. Ada enggak emailnya? Misalnya emailnya ini. Ya, ini email saya Bapak Ibu di UNM. Kita klik save. Kita klik save. Nah, di sini ada tulisan profile update, verification email send. Jadi ini verifikasinya sudah diupdate. Kemudian email verifikasinya sudah dikirim ke email tadi. Email saya tadi. Coba saya buka. Coba saya buka email tadi. Coba saya buka email tadi ya. Ini email saya tadi. Ya, saya login. Ya, saya login pakai email ini yang UNM. Next. Nah, kita cek emailnya ada enggak masuk. Nah, ini sudah ada. Jadi Google Scholar site verify your email address. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini. Nah, ini email verifikasinya. Jadi we have received a request to verify. Ini untuk profile ini. Ya, kita setuju. Jadi klik verify email address. Kita verify email address. Nah, Bapak Ibu lihat di sini bahwa emailnya ini sudah terverifikasi di sini di UNM, email UNM. Email UNM. Nah, kalau misalnya saya mau tambah homepage tadi, bisa. Jadi klik saja ini, tambahkan homepage. Ini ada homepage. Kita tambah homepage di sini, misalnya kita pasang UNM. Nah, ini unm.ac.id. Kita klik save. Maka di sini sudah ada homepage juga, sehingga orang-orang yang mengunjungi akun Google Scholar kita itu bisa melihat secara utuh siapa kita, fotonya ini sudah ada, afiliasinya sudah ada, email verifikasinya ini jelas, kemudian homepage-nya ada, bidang kajiannya ada. Misalnya saya klik ini, nah, itu mengarah ke UNM. Jadi ini mengarah ke UNM. Mengarah ke UNM. Oke, ini saya back saja ini.
Nah, kita sudah berhasil membuat akun, ya. Membuat akun di Google Scholar. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan masuk artikel? Nah, ini katakanlah kita mau tambah masuk ya. Nah, ini ada tanda tambah. Kita klik saja tanda tambah di sini. Kita klik tanda tambahnya. Di sini ada pilihannya ya, add artikel group, add artikel manual, kemudian configure ya. Nah, saya mau tambahkan secara manual. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya tulisan tidak ada versi online-nya, nah kita bisa tambahkan masuk di sini judulnya ya, judulnya. Ya, walaupun itu misalnya versi cetak, kita bisa tambah. Misalnya skripsinya kita mau ditambah masuk ya. Jadi add artikel manually. Ya. Setelah klik tadi, ini ada beberapa pilihan. Ada jurnal, ada conference, ada bab, ya, ada buku, ada tesis, dan seterusnya. Misalnya saya mau tambahkan judul skripsi saya, masuk ke dalam tesis. Nah, di sini kalau kita pilih tesis, ini hanya 4 saja ya. Ada judulnya apa, siapa penulisnya, kapan itu terbit, kemudian institusinya di mana. Buku lebih banyak, jadi ada volume dan seterusnya. Ya, jurnal juga lebih banyak. Ini lebih banyak. Ya, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin tambahkan, tinggal menyesuaikan dengan isian-isian ini. Kalau ini kan misalnya ada di naskahnya itu ya, ada di naskahnya. Oke, misalnya skripsi, misalnya kita punya judul skripsi seperti ini. Jadi penerapan graf dalam rancangan jaringan. Penulisnya Ali. Ya, tentu sesuai namanya tadi ya, Ali. Publication date, misalnya ini terbit 2017 di UNM. Nah, kalau selesai kita isi ini, maka kita checklist. Ini ada checklistnya di atas. Kita checklist. Nah, ini sudah ada. Sudah ada. Jadi, namanya sudah ada. Kemudian, penerbitnya sudah ada. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya ingin menghapus? Atau misalnya mau menambah online ya. Nah, ini kita tambah dulu online. Jadi, tambah. Ini add artikel. Kalau ada grupnya kita bisa tambah grup. Kalau artikelnya saja ini langsung add artikel. Ya, misalnya ini masih ada tulisannya Muhammad Ali misalnya. Contoh saja Bapak Ibu ya. Ya, kalau bukan kita punya nanti dihapus saja. Ini misalnya 3. Kita ambil. Ini contoh. Misalnya ada tadi yang kita ambil itu bukan kita punya. Misalnya ini tadi ya. Nah, kalau mau dihapus, kita tinggal klik kotak di sampingnya. Kalau semuanya berarti yang di atas ini ya. Semuanya. Kalau satu-satu berarti kita di sampingnya ini. Kemudian ada delete. Kita delete. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada citasinya, ada tahunnya ya. Kemudian ada grafiknya, ini H-indeksnya. H-indeks 3. H-indeks 3 maksudnya ada 3 artikel. Ada 3 artikel yang disitasi minimal 3 kali. Ini bukan 3 kali lagi, sudah di atas 100. Tapi hanya 3. Jadi H-indeksnya 3. Oke. Silahkan ada yang mau bertanya seputar ini sebelum kita lanjut ke bagaimana instalasi Zotero-nya. Silakan Bapak Ibu.
Tapi jangan lupa absen, jadi tulis di absen tadi di chat. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, sebelum saya beralih ke bagaimana instalasi Zotero? Halo? Atau sudah clear ya? Pak, tapi Pak, saya mau bertanya. Iya, siapa? Andi Surinda, Pak. Andi Surinda, ya. Ya, silakan Bu, Andi. Iya. Ini tadi yang di bagian setelah pembuatan akun kan yang profil, kita lanjut ke artikel ya Pak. Iya. Nah setelah itu kan kita menuliskan nama, misalnya nama saya itu Andi Surinda Mustafa, kemudian muncul kelompok artikel yang Anda tulis. Iya. Yang di menunya itu ya Pak. Nah itu kalau misalnya kan kita belum pernah menulis, maksudnya belum pernah upload artikel di Google Scholar. Betul. Untuk next-nya yang ke tanda panah yang Bapak bilang tadi itu seperti apa Pak? Apakah kita harus milih saja satu dulu? Menulis dulu atau bagaimana begitu Pak? Enggak, untuk pilih masuk saja yang ke ada dulu. Selanjutnya yang ke settlement. Iya. Oh, pilih saja sembarang, maksudnya yang muncul di pilih menunya itu ya Pak? Iya, pilih satu dulu, walaupun bukan kita punya ya, supaya tanda panah kanan itu aktif. Jadi pilih dulu supaya tanda panah kanannya aktif, baru di panah kanan. Setelah berhasil di situ, selesai sampai setting ya. Kemudian kalau misalnya Ibu sudah tambahkan masuk, bisa hapus yang bukan miliknya itu. Oh, yang tadi Pak ya? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Andi. Ada lagi Bapak Ibu? Langsung praktek ya masing-masing di laptopnya. Ini kalau misalnya dibutuhkan rekamannya, saya bisa nanti share rekamannya. Ya, karena saya yakin ada yang mengikuti ini enggak semua pakai apa? Enggak semua pakai laptop ya. Saya yakin pakai handphone banyak kan. Ya, kalau pakai handphone kan berarti enggak bisa berselancar lebih banyak, lebih jauh. Ada lagi Bapak Ibu? Bisa saya beralih ke cara instalasi Zotero? Iya Pak. Bisa ya? Halo? Bisa? Iya Pak, bisa. Bisa, baik. Ya, bisa nanti, Pak, ya bisa lanjut. Ya lanjut. Nanti Bapak Ibu lihat rekamannya kalau begitu. Oke, saya buka file dulu tabel. Mana filenya? Tapi saya share screen lagi. Ya baik. Zotero itu salah satu aplikasi Bapak Ibu ya, aplikasi
reference manager yang dia bersifat open source. Jadi ada banyak sebenarnya aplikasi yang kita kenal. Ada Mendeley, jadi teman-teman biasanya menyebut Mendeley ya. Zotero ini jarang kita dengar di kampus. Biasanya Mendeley orang sebut Mendeley, EndNote, ada Revoke, ada Refman ya. Ada juga apa itu LaTeX. Bahkan di Microsoft Word sebenarnya ada fasilitasnya untuk manage reference. Ada untuk manage reference di sana ada, tapi terbatas ya, terbatas. Kita sangat kaku di Microsoft Word. Tapi kalau kita misalnya pakai aplikasi seperti Zotero itu lebih fleksibel dan sangat membantu kita. Ada 3 fungsi dasar sebenarnya yang kita yang dimiliki oleh aplikasi reference manager itu. Jadi bisa membantu kita dalam mencari referensi apa saja yang diperlukan di sumber mana saja ya, apakah itu offline atau online. Kemudian menyimpan, jadi aplikasi Zotero bisa menyimpan referensi kita itu ke dalam database aplikasinya atau ke database Zotero ya. Itu bisa disimpan ke dalam dan bisa digunakan kembali. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah writing. Jadi tadi sharing, kemudian saving dan writing. Di writing ini, menulis ini, aplikasi ini membantu kita dalam menulis artikel atau laporan penelitian atau proposal dan seterusnya yang terkait dengan karya tulis ilmiah. Khususnya dalam hal penulisan sitasi dan bibliografi, itu sangat membantu. Jadi ada 3 fungsi dasar tadi itu yang dimiliki, mulai dari searching, saving, dan writing. Kemudian Zotero ini itu dapat bekerja standalone. Standalone itu maksudnya dia bisa berdiri sendiri ya. Jadi sekalipun tidak ada sambungan internet, sepanjang kita sudah menginstall Zotero di laptop kita, maka kita bisa tetap bekerja. Berbeda dengan beberapa software tertentu, itu harus ada sambungan internetnya. Kalau Zotero ini bisa kita bekerja tanpa sambungan internet, dan lebih baik lagi kalau misalnya ada sambungan internet, karena kita bisa leluasa ya. Kemudian Zotero bekerja dengan baik pada browser Firefox, Chrome, dan Safari. Memang Zotero ini sangat baik bekerja di Firefox Bapak Ibu ya. Tapi saya sendiri menggunakan Chrome. Di Chrome juga tidak ada hambatan saya rasa. Safari juga bisa ya. Bahkan di browser yang lain juga bisa. Misalnya di Netscape Navigator atau di Windows Explorer ya. Internet Explorer. Zotero dapat menyinkronkan referensi di seluruh perangkat dan membaginya dalam grup pribadi atau publik. Jadi Zotero ini kita bisa menyimpan referensi kita di laptop dan bisa juga disimpan secara online. Jadi ini menguntungkan karena kalau misalnya kita menggunakan laptop yang berbeda, maka sepanjang ada koneksi internet, maka kita bisa mengambil referensi kita yang tersimpan online itu. Dan kita bisa berbagi di grup, apakah itu grup pribadi atau grup publik ya. Jadi di Zotero itu ada grup publik, yang artinya siapa saja bisa gabung, siapa saja bisa lihat. Ada juga grup publik, siapa saja bisa lihat, tapi tidak bisa gabung. Ada juga grup yang privat, yang hanya orang tertentu, hanya anggota saja yang bisa lihat, dan orang yang tertentu saja yang bisa bergabung di situ, yang diundang saja yang bisa bergabung. Kemudian Zotero memungkinkan pengguna mengumpulkan, mengatur ya berbagai sumber seperti ini, seperti kutipan, teks lengkap dan seterusnya. Ini sudah disinggung tadi di sini ya.
Jadi bisa kita mengatur berbagai referensi. Jadi kita bisa membuat koleksi-koleksi dan sub-koleksi. Kutipan dari Zotero dapat diintegrasikan ke dalam Microsoft Word dan OpenOffice. Bahkan bisa kita pakai di Google Dokumen. Saya sudah coba menggunakan Google Dokumen. Mahasiswa saya di statistik itu kalau misalnya mau bimbingan, saya minta proposalnya atau skripsinya itu atau draft hasil penelitiannya itu ditulis di Google Dokumen, sehingga itu menggunakan Zotero juga, sehingga mudah untuk dikoreksi kan. Jadi bisa bekerja dengan baik di Microsoft Word. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah install Zotero, maka begitu buka Microsoft Word, maka itu sudah langsung ada Zotero di menunya. Sangat memudahkan kita. Baik, bagaimana cara install Zotero? Nah, kita buka saja browsernya. Ya, misalnya saya biasanya pakai Chrome, buka Chrome seperti ini. Nah, kemudian ketik www.zotero.org. Nah, seperti ini. Nanti begitu enter muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Di sini sudah tertulis ya, your personal research assistant. Ini kelebihannya disebut Zotero is a free. Jadi Zotero ini free, dia bebas lisensi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mesti kita pakai Zotero? Kenapa bukan Mendeley? Kenapa di pelatihan kita ini Zotero? Ya sebenarnya sih bisa saja Mendeley, Bapak Ibu ya. Hanya asumsinya bahwa kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan satu aplikasi, maka itu dengan mudah beradaptasi dengan aplikasi yang lain. Jadi tidak mesti Mendeley, ya bisa Zotero, bisa yang lain. Saya sendiri sebenarnya terbiasa menggunakan Zotero ini. Dan memang dipastikan Zotero yang dipilih ya. Tapi saya juga biasa pakai Mendeley. Oke, Zotero is a free. Jadi ini free. Free maksudnya di sini punya lisensi tapi bebas, jadi bebas lisensinya. Kalau kita gunakan tidak ada lagi masalah hukum, jadi tidak takut lagi masalah hukum. Easy to use tool to help you. Jadi di sini katakan ini adalah tool yang sangat mudah digunakan untuk membantu kita. Jadi salah satu ciri aplikasi yang baik itu kalau dia easy to use, mudah digunakan, atau user friendly ya, mudah digunakan. Nah, kalau kita pakai kemudian itu menyulitkan, pasti kita tinggalkan. Nah, ini dia easy to use. Dalam hal apa? Ini collect, jadi mengumpulkan. Kita sangat mudah, sangat terbantu dalam mengumpulkan referensi. Bapak Ibu sekalian, meneliti itu atau menulis artikel itu sebenarnya dalam prosesnya itu kita mereview banyak referensi. Kita mereview banyak referensi, sehingga kita koleksi dulu, aktivitasnya pasti mengoleksi dulu. Mengoleksi, mencari, mengoleksi referensi itu. Nah, kemudian kita organize, ya, diorganisasi, diorganize. Bayangkan misalnya sebuah perpustakaan, ya, sebuah perpustakaan. Perpustakaan itu ada katalognya, dan semua buku yang terdaftar di katalog itu ada semua di rak, ada raknya, dan raknya sudah teratur dengan baik. Ada rak untuk buku fisika, ada rak untuk buku statistika, matematika, bahasa, koran, naskah kuno dan seterusnya, itu ada semua. Itu tertata dengan baik. Nah, di Zotero ini kita bisa menata juga referensi seperti itu. Jadi kita bisa menata koleksi-koleksi kita, sehingga itu memudahkan kita. Nah, kelebihannya karena kita hanya mengklik-klik saja sudah muncul. Saya ingat sekali dulu waktu S1, Bapak Ibu, ada teman mengeluh waktu tugas akhir. Dia mengeluhnya begini, karena dosen pengujinya itu meminta semua buku
atau semua artikel yang ada di daftar pustaka itu dibawa. Itu dibawa, atau paling tidak sampulnya difotokopi kemudian dibawa. Dia mengeluh. Sangat susah. Sangat susah. Karena apalagi zaman-zaman kita dulu belum internet, belum seperti sekarang, itu kita bergerilya dari satu perpustakaan ke perpustakaan yang lain. Dan kalau diminta seperti itu, luar biasa susahnya. Karena bisa jadi kita datang sudah ada yang pinjam, tidak ada di tempat itu buku atau apa yang kita kutip itu. Nah, kalau kita memakai aplikasi Zotero ini, nah itu ada semua di dalam. Jadi di laptop kita ini sudah ada semua. Seperti kita memiliki perpustakaan pribadi. Jadi ada semua di dalam. Kapanpun diminta ditunjukkan, kita bisa tunjukkan dengan segera. Oke, itu kemudian easy to use to help you cite. Jadi dalam hal melakukan citasi. Ya, kita mensitasi suatu tulisan itu karena kita menghargai pendapatnya orang ya. Begitu juga kalau misalnya ada orang yang menulis kemudian mengutip pendapatnya kita, itu karena kita dia menghargai pendapatnya kita. Jadi melakukan citasi. Kemudian share riset, jadi bisa saling berbagi riset. Jadi di Zotero ini kita bisa saling berbagi. Ya, karena perpustakaannya itu bisa dibagi, library-nya bisa di-share ya, bisa di-share. Nah, untuk mendownload ini, untuk menginstall ini di laptop kita tinggal klik tombol download di sini. Ada download, ya, ada download. Di situ ada tertulis apa? Di bawahnya download. Di sini available for Macintosh, Windows, and Linux. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau misalnya menggunakan platform OS selain Windows ya, karena Macintosh itu bisa dia available ya, dia kompatibel, bisa digunakan di Mac, bisa di Linux. Saya pribadi menggunakan Windows. Ya. Kita klik ini download. Nah, setelah diklik download, maka muncul kota ini Bapak Ibu. Muncul ini, muncul layar ini. Di sini ada dua pilihannya. Ada download Zotero ya. 5.0 for Windows. Ini bisa saja berubah sesuai dengan versinya. Ya, pada saat saya ambil gambar ini 5.0. Ini 5.089 ya, versinya. Jadi bisa saya berubah versinya Bapak. Oke. Bahkan tampilannya bisa berubah, tapi selalu dua ini yang diinstal. Kemudian di sampingnya ada Zotero Connector. Nah, yang kita lakukan adalah mendownload dulu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai Windows, ini langsung klik download. Kalau misalnya pilih pakai Macintosh, tinggal disesuaikan di bawah sini. Jadi order platform. Kalau menggunakan platform OS yang lain bisa klik. Oke. Nah, begitu klik download, maka muncul download file ini. File ini tinggal di klik ganda. Genduk Ya, tinggal klik ganda. Bebas Oke. Babe mi nama mi. Ya. Saya Babe mi. halo. Bisa saya lanjut Bapak Ibu? Saya bisa lanjut ya. Nah, setelah kita klik di sini, ya, klik install ini ya, baru kita beralih ke install konektornya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah dapat file ini, tinggal klik 2 kali saja untuk menginstalnya, kemudian mengikuti instruksi instalasi di sana. Tinggal di next sebenarnya sampai finish, sampai selesai. Nah, kalau ini sudah selesai, Bapak Ibu kemudian kembali ke sini.
Kembali ke sini. Diklik install from connector. Jadi ini memudahkan kita kalau ini diinstal. Ini memudahkan kita memasukkan artikel atau referensi ke dalam Zotero yang kita miliki. Jadi memudahkan ya. Jadi diklik saja ini, kemudian nanti muncul apakah mau ditambahkan, klik saja ini, tambahkan atau pasang. Nah, setelah itu nanti muncul ini add extension. Jadi diklik add extension, maka sudah muncul seperti ini. Ya. Tandanya apa? Di sudut kanan atas itu, di sini ada gambar kertas. Ya. Ini nanti berubah-ubah sesuai dengan kondisi halaman yang kita buka. Kalau misalnya di sini hanya satu halaman saja, maka biasanya gambarnya kertas. Kalau misalnya ada banyak file yang bisa di-download, maka biasanya gambarnya di sini folder dan seterusnya. Ya, atau buku itu berubah lagi gambarnya sesuai dengan kontennya ya. Nah, ini tandanya bahwa Zotero konektor Zotero sudah terpasang. Selanjutnya kita tinggal buka. Nah, untuk membukanya, Bapak Ibu bisa masuk di desktop. Jadi di desktop itu sudah ada ikonnya, sudah ada logonya ya. Kita tinggal klik dua kali. Nah, maka sudah masuk seperti ini. Ini tampilannya Zotero seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah buka, ini ada 3 komponen ya. Nah, tentu masih kosong. Saya ini sudah ada isinya. Ini tentu masih kosong di sini. Jadi koleksi nama-nama koleksinya kita di sini. Kemudian ini isinya. Kemudian di sebelah kanan itu adalah metadata. Ini metadatanya. Misalnya saya punya koleksi di ICSMTR 2017. Jadi artikel saya yang terbit di ICSMTR 2017, saya buatkan koleksi ya di sini. Nah, kemudian ini semua artikelnya apa yang saya kutip di dalam, Nah, misalnya ini conjoint analysis. Nah, ini metadatanya. Jadi sudah ada item tipenya apa, judulnya apa, siapa penulisnya, volumenya, halamannya, tahun terbit dan seterusnya. Itu otomatis. Nah, ini bisa diisi secara manual, bisa diisi secara online, otomatis. Jadi kalau misalnya kita isi online itu lebih mudah, karena kita tidak mengisi lagi. Kalau Bapak Ibu isi secara manual, ini tentu mengisi ini ya, mengisi manual juga di sini. Baik, saya langsung menunjukkan Zotero-nya ya. Nah, ini Zotero yang saya punya. Di atas ini ada My Library. Ya, ada My Library. Jadi kita bisa tambah My Library-nya, juga bisa tambah ini. Ya, kalau My Library-nya mau ditambah ya, library-nya mau ditambah di sini. New Library. Misalnya, oh ini perpustakaan apa? Nah, kita mau buat lagi perpustakaannya lain, berarti tambah di sini New Library. Saya satu saja, katakanlah library saya. Bapak Ibu bisa buat banyak library ya, perpustakaan tentang fisika misalnya. Oh, semua terkait fisika. Atau nanti di koleksinya. Kalau saya nanti di koleksinya. Ini untuk koleksinya. Ini new koleksi. Jadi ini koleksi-koleksi. Jadi di atas itu library-nya, di dalamnya itu adalah koleksi-koleksi. Koleksi-koleksinya. Kemudian di samping, di tengah ini adalah isinya. Jadi ini isinya yang ICSMTR tadi ini. Ini isinya di dalam. Nah, kemudian di sebelah kanan itu metadatanya. Jadi kalau kita klik salah satu, ya maka muncul metadatanya. Ya. Ya. Itu metadatanya muncul di sebelah kanan. Nah, sekarang bagaimana membuat koleksi di My Library? Saya mau buat koleksi. Nah, ini ada new collection. Saya katakanlah buat koleksi dulu, koleksi baru. Namanya koleksi saya adalah pendidikan fisika.
Saya klik OK. Jadi enter name, diklik OK. Maka koleksi saya untuk pendidikan fisika sudah ada. Ini seperti saya punya perpustakaan. Inilah rak-raknya ini. Jadi saya buat satu rak atau satu lemari atau satu tempat namanya pendidikan fisika. Pendidikan fisika. Nah, bagaimana mengisinya ini? Ini ada tanda tambah. Ini new item. Jadi ada beberapa fasilitas ini Bapak Ibu. Ada new item, ada menambah by identifier, ada menambah dengan attachment. Kita coba ini 3 ya. Kita sampai jam, ini sudah hampir setengah 12. Kita selesaikan ini, kemudian istirahat Bapak Ibu. Nah, kita tambah di sini. Kita tambah. Nah, menambah di sini apa saja bisa ditambah. Bisa tambah buku, book section, dokumen, jurnal, artikel, newspaper artikel, link to file, store copy, more. More itu lebih banyak ini. Bisa menambah banyak hal yang bisa kita tambahkan masuk ke dalam. Jadi bahkan audio recording bisa ditambahkan, dictionary, ya film, email, ensiklopedia artikel, podcast bisa ditambahkan, bahkan software ya bisa ditambah. Jadi tinggal Bapak Ibu sesuaikan sumber-sumbernya itu. Misalnya saya mau tambah buku secara manual. Secara manual saya mau tambah buku. Saya klik ini. Nah, ini muncul gambar buku. Muncul gambar buku tapi belum ada judulnya. Nah, di sini di sebelah kanan ada item type book, kemudian titelnya belum ada. Misalnya judul bukunya itu adalah dasar fisika. Misalnya ini judulnya ya, fisika. Siapa penulisnya? Nah, ini kalau saya enter, ya maka muncul namanya, judulnya di sini, dasar-dasar. Terus authornya siapa? Ya, misalnya authornya adalah, ini ada last name, ada first name. Misalnya authornya adalah Muhammad Ali tadi. Contoh saja. Ali. First name-nya Muhammad. Jadi ada last name, ada first name. Nah, ternyata authornya tidak sendiri. Lebih dari satu, kita tambah di sini. Kalau hanya satu ya sudah selesai ini. Kita tambah, misalnya 2 orang. Ya, misalnya siapa lagi? Misalnya Budi. Siapa? Misalnya Budi Waseso misalnya. Contoh saja, Waseso. First name-nya Budi. Budi. Ya. Oke. Apalagi yang mau ditambahkan di sini? Nah, biasanya kalau Bapak Ibu tambahkan buku, di bagian sampul buku itu, di bagian dalamnya ada lengkap ini. Nah, Bapak Ibu tambahkan saja. Nah, hanya kalau misalnya kita merujuk ke daftar pustaka, biasanya yang ada di daftar pustaka itu adalah pengarang, tahun terbit, judul buku, penerbit, dan tempat terbit. Itu saja. Jadi saya tambahkan itu. Misalnya ini judulnya sudah ada, pengarangnya sudah ada, kemudian tahunnya, ini ada date. Katakanlah ditulis di tahun 2000. Tahun 2000. Siapa penerbitnya? Penerbitnya misalnya Rineka Cipta. Ini contoh saja. Jadi saya kasih contoh saja. Kemudian di mana terbit? Tempat terbitnya, katakanlah di Jakarta. Edisi keberapa?
Kalau ada edisinya, katakanlah ini edisi sudah ketiga, katakanlah ya, edisi ketiga. Kalau ada yang lain-lain, Bapak Ibu bisa tambah ya, misalnya ISBN-nya, jumlah halamannya dan seterusnya, volumenya, ya, abstrak dan seterusnya. Kalau ada login arsipnya ditambah, library katalognya ditambah kalau ada ya. Kalau tidak ada ya cukup yang ini kalau butuh. Cukup yang ini. Oke. Itu kalau kita menambah secara offline ya. Jadi tidak online. Jadi kita isi manual. Begitu juga kalau misalnya mengisi yang lain, misalnya jurnal atau apa ya. Jadi tinggal mengisi ini. Mengisi metadatanya. Nah, bagaimana kalau kita mau tambah secara online? Kita mau tambah secara online. Nah, coba saya ke Google dulu. Misalnya di sini saya masuk di apa? Cari artikel, katakanlah di Google Scholar saja ya. Di sini Bapak Ibu. Nah, katakanlah ini saya mau simpan. Ini saya mau simpan ke Zotero. Ini yang ditulis oleh Pak siapa tadi? Eko Sistoro Warimon, Warimon tadi. Ya. Begitu halamannya terbuka seperti ini ada gambar kertas. Ada gambar kertas, kita klik ini gambar kertasnya. Maka di sini sudah langsung tersimpan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kelihatan ini. Mudah-mudahan kelihatan di layarnya Bapak Ibu. Ini tersimpan penerapan model di mana di saving ke pendidikan fisika. Ya, termasuk PDF-nya dan snapshot-nya. Nah, sehingga kalau saya buka di Zotero, saya buka ke Zotero, mana tadi ini? Nah, ini sudah ada, sudah masuk ini. Sangat memudahkan dengan PDF-nya. Jadi ini judulnya, penulisnya ini, abstraknya sudah ada, publikasinya eksakta ya, halaman, isu dan seterusnya. Bahkan ada ini, aksesnya kapan diakses. Ini diakses sesuai tanggal yang laptop saya. Ya, jam laptop saya ini 11.33 tadi ya, 34. Ya, tanggalnya. Kemudian URL-nya sudah ada. Jadi bisa dibuka lagi kembali URL-nya. Kalau kita mau buka PDF-nya ada Pak. Ini ada Pak PDF-nya. Jadi kalau yang mau dibuka tinggal klik 2 kali nih. Klik 2 kali. Saya buka PDF-nya dulu. Nah, ini hasil, ini PDF-nya. Mana PDF-nya? Saya share. Nah, ini PDF-nya. Jadi kita sudah punya judulnya, metadatanya, sudah masuk di koleksi kita, dan filenya tersedia. Filenya tersedia. Ya, filenya tersedia. Ini filenya tersedia. Tapi itu Bapak Ibu, saya angkat telepon. Halo. 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 Nanti sebentar ke telepon Ki, ngajak ke ini. Iya. Ya sebentar ke telepon Ki, senampi ke telepon Ki, mengajak ke dulu. Iya. Halo. Iya, jadi ini filenya sudah tersedia. Jadi kapanpun Bapak Ibu membutuhkan filenya, naskahnya ini ada.
Jadi Zotero sangat membantu kita. Apakah hanya artikel yang bisa di-download? Oh tidak, banyak hal, termasuk surat kabar dan seterusnya. Ini linknya sudah ada. Jadi kalau misalnya mau ke link itu, ini ada. Jadi langsung klik ini, maka mengarahkan kita ke linknya itu. Ya, sepanjang linknya masih tersedia, ini bisa diaktif. Nah, bagaimana kalau banyak file? Itu tadi satu saja file ya. Bagaimana kalau misalnya banyak file yang mau di-download? Kalau misalnya banyak file, saya kembali coba saya masuk di Scholar dulu. Scholar. Ya. Misalnya saya mencari di sini tentang physics applied physics education. Physics education technology. Nah, ini ada banyak PDF, Bapak Ibu bisa lihat di atas di sini. Ini berubah menjadi folder, gambar folder. Artinya banyak file yang bisa di-download di sini, bisa diambil. Misalnya itu kan tadi saya download satu-satu ya. Saya download, bisa di-download satu-satu. Kita buka, download, masukkan Zotero. Itu terlalu lama. Kita bisa langsung klik di atas ini, maka kita tinggal memilih yang mana kita masukkan. Misalnya tiga pertama ini saya mau ambil, kita tinggal klik di sini, maka muncul kotak ini. Muncul di layarnya, maka muncul ini. Ya, maka muncul kotak dialog ini. Ya, muncul ini. Yang tiga pertama tadi itu yang ini, Bapak. Kita tinggal centang saja. Jadi ada tiga. Ada tiga. Kalau semuanya berarti select all saja. Semua satu layar tadi itu langsung terdownload. Ya. Misalnya tiga ini saya mau download, tinggal pilih, kemudian klik OK. Ya, begitu klik OK, maka di Zotero sudah masuk. Mana Zoteronya ini? Sudah ada tambahannya 3. Ini high tech tool, ini interactive simulation, dan transforming physics education. Jadi ada 3. Nah, ini ada file PDF-nya enggak? Ini yang ada panahnya ini berarti ada file mengikut ya. Ini kalau ada panah, ada filenya. Ini ada file PDF-nya. Kalau yang lain ini belum ada. Kalau belum ada, kita klik kanan. Oh, ini enggak ada ya. Muncul file PDF-nya. Nah, yang ada file PDF-nya itu ini, Bapak. Bisa kita lihat. Nah, sementara yang 2 ini, itu file PDF-nya tidak ikut. Nah, kalau tidak ikut begitu, Bapak Ibu bisa mendownload dengan cara lain, kemudian memasukkan ke sini. Jadi di attach, ini ada attach file ya. Jadi bisa langsung ditambahkan masuk. Ya, misalnya transforming physics ini saya mau tambahkan masuk melalui fasilitas attach ini. Berarti saya download dulu. Coba saya ke tadi, ke Google-nya tadi. Ini. Ini transforming. Oh, sudah masuk. Ini sudah masuk 3 filenya. Tadi saya kembali. Filenya sudah masuk. Ini sudah masuk. Jadi dia sudah masuk otomatis.
Ini sudah masuk. Biasanya memang ada prosesnya Bapak Ibu karena tergantung pada jaringan di tempat kita ya, jaringan internet di tempat kita. Apakah bisa diakses aksesnya itu bagus atau tidak ya, jaringannya bagus atau tidak. Oke, saya rasa sudah hampir jam 12. Nanti besok lagi, hari Selasa ya, kita lanjut lagi. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Jadi pertemuan kita ini mengambil 2 topik, Google Scholar dan instalasi Google dan mengenal interface-nya ya. Nanti hari Selasa, mudah-mudahan tidak ada kendala, kita bisa ambil 2 kali lagi, berarti sudah selesai itu. Jadi pertemuan Selasa yang lalu pertemuan pertama, ini kedua dan ketiga. Kalau Bapak Ibu setuju hari Selasa kita ambil 45 dan pertemuan ke-6-nya itu tinggal tugas. Karena tanggal 28 itu libur ya. Biasanya kita mau isi hari Sabtu Minggu kan kita mau libur dulu. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan silahkan. Halo? Ada? Suara saya bisa didengar kan? Ya, sementara belum Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, iya. Oh, sementara belum ada yang ditanyakan Pak. Ya, kalau bisa di-share di Saya, Pak, boleh rekaman bertanya. Pak, supaya bisa terdalam lagi. Oh ya, Pak Mirudin minta filenya rekamannya di-share ya. Insya Allah Pak, saya simpan dulu di Google Drive, kemudian nanti saya share linknya ke grup ya. Ya, Ibu Asra Iya ini. Pak, iya Pak. Makasih Pak. Makasih Pak Amiruddin. Oh, iya Pak, sama dengan Pak Amiruddin tadi karena pertemuan awal-awal tadi sempat error laptop Pak, jadi mau minta rekaman ulang. Baik Bu. Iya. Iya. Tapi jangan Makasih, lupa, Pak. iya, jangan lupa namanya di absen. Ya. Kita ini 22 orang ya. Berarti lengkap lengkap. Lengkap. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Halo? Pas? Ada yang yang bekerja langsung di laptopnya atau? Sepertinya sudah tidak ada Pak. Oh ya, tidak ada. Ibu pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop Pak. Laptop Pak. Oh iya. Pakai laptop Pak. Pakai laptop Pak. Oh iya. Nanti setelah ini saya simpan dulu di Drive, kemudian saya share rekamannya Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada lagi, kita tutup saja dulu. Nanti report kegiatannya itu saya share untuk membuktikan kehadirannya Bapak Ibu. Jadi yang di chat ini sebenarnya hanya untuk memudahkan saya melihat nama-namanya. Sebenarnya kan di Zoom ada reportnya. Bisa saya share kembali reportnya itu siapa yang hadir. Ya, kayaknya hadir semua gini 23. Ya. Oke, tidak ada lagi. Kalau tidak ada kita tutup Bapak Ibu. Iya Pak. Makasih banyak Pak. Makasih banyak Pak Amiruddin. Ya, makasih banyak. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah hari Selasa lagi kita lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting Bapak Ibu ya. Pak. Ya Pak. Ya.